Renungan hari ini Kak Noven akan ambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-19. Ya. Kita ambil topik adalah rekonsiliasi kembali dalam perkenanan Allah. Kita bisa baca dari 2 Korintus 5 ayatnya yang 19. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke. Dikatakan di sini karena Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan ia telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi pelayanan pendamaian itu sudah diberikan otoritasnya kepada gerejanya, yaitu kita, ya. Jadi di sini konteksnya bukan gereja gedung, tapi gereja sebagai kita sebagai tubuh Kristus. Kita juga bisa lihat dari pasalnya Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11. Ayat 10 berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Satu ayat lagi. Kita akan ambil dari Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita. Ya, kira-kira bunyi Alkitabnya seperti itu. Detailnya seperti ini. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13 ya, Kak Noven ulang ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah seperti berikut. Kita harus belajar memahami makna teologis dari rekonsiliasi itu sendiri, ya. Rekonsiliasi diambil dari bahasa Yunani yang artinya dalam bahasa Yunani itu adalah katalage, tulisannya gitu ya, katalage dalam bahasa Yunaninya, yang artinya, yang maksudnya berarti ya pemulihan hubungan yang telah rusak. Dalam konteks Alkitab itu bukan sekedar berdamai, tapi pemulihan total kebenaran, ya. Dari dalam konteks ini pemulihan total perkenanan, kebenarannya itu adalah kita mendapatkan perkenanan antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Paulus menyatakan bahwa dalam Kristus Allah sendiri hadir secara aktif, ya. Surat Rasul Paulus menyatakan bahwa dalam Kristus Allah sendiri hadir secara aktif, bukan hanya menginisiasi perdamaian. Jadi menginisiasi itu maksudnya yang memulai perdamaian, tetapi juga membatalkan tuduhan terhadap manusia.
di mana itu bisa kita baca di Korintus pasalnya yang kelima ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Selain Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang artinya Allah Bapa bukan lagi musuh, dan kita pun tidak lagi berada dalam posisi permusuhan dengan Allah Bapa. Jika kita mau menerima secara total karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, perbedaan antara potensi versus penerimaan ya. Sebagian orang tuh berpikir kalau begitu semua orang otomatis diselamatkan dong, karena dosa sudah tidak diperhitungkan. Inilah kesalahpahaman terhadap anugerah atau kasih karunia yang sudah Allah Bapa berikan dalam hidup manusia. Allah menyediakan rekonsiliasi. Allah sudah memberikan pendamaian. Namun manusia harus merespon dengan iman dan pertobatan. Kita bisa baca dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu, Anda dan saya, didamaikan dengan Allah. Lalu bisa kita baca juga dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Kita mulai dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Maksudnya Yesus, ya. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi jika kita tidak percaya, ya, Anda dan saya, jika tidak percaya, mau nggak mau sudah di dalam sistem Allah, yaitu kita di bawah penghukuman. Itu penetapan Allah dari awal. Jadi kita tidak bisa mengganggu gugat itu. Ya. Lanjut, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kak Noven ulangin. Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, Anak Tunggal Allah. Ya. Di sini bisa dikatakan seperti ini. Kalau Allah Maha Kasih, lantas kenapa tidak orang yang tidak percaya juga bisa diberikan keselamatan gitu? Dalam konteks ini nggak begitu. Kalau Allah memberikan keselamatan bagi orang yang juga tidak percaya, lalu kemana keadilan Allah terhadap terhadap orang-orang yang percaya kepada Dia? Lalu apa titik perbedaannya gitu? Ya, ini yang perlu kita pelajari dan kita cerna. Nah,
Lanjut, anugerah itu bersifat universal dalam tawaran, tetapi partikular dalam penerimaan. Kak Noven akan bawa ke dalam sebuah analogi seperti ini ya. Seorang ayah itu mengampuni anak yang melawan dan menyiapkan rumah untuk menerima kembali anak itu. Tetapi anak itu harus memilih untuk pulang dan menerima kasih itu. Bagaimana mungkin anak yang mau memberontak, misalnya mau kabur dari rumah, terus Allahnya mengekang, merantainya supaya dia tidak lari dari rumah. Apakah itu bentuk keadilan atau free will Tuhan? Tentu tidak, bukan? Ya. Tetapi ketika anak itu yang misalnya dia sudah memberontak dan kabur dari rumah, lalu memilih untuk pulang kembali ke rumah, Allah Bapa itu akan selalu menerima untuk anak tersebut pulang, untuk menerima anak itu tinggal dalam rumahnya, menikmati makanan di rumahnya, menikmati apa yang sudah disediakan di rumah itu oleh bapaknya. Ya, ketiga, dari perspektif psikologinya ya, kita coba memikir dari perspektif psikologi dan juga kita mixing dengan spiritualnya, rohaninya ya. Damai itu pasti menyembuhkan, ya, menyembuhkan hati kita. Contoh, kalau kita minta maaf ketika kita ribut sama orang tua atau sama saudara, ketika kita maaf dan kita diterima maafnya, maka ada ketenangan jiwa di jiwa kita, ada ketenangan emosional juga dalam hidup kita ketika kita diterima. Apa yang menjadi keresahan kita itu diterima gitu ya. Jadi damai pasti bersifat menyembuhkan sih umumnya ya. Tujuannya pasti ke sana, kecuali yang mau berdamai tidak tulus atau masih ada dendam. Sedangkan dosa bukan hanya masalah moral, tapi juga trauma relasi dengan Allah itu sendiri. Ketika kita mau menerima rekonsiliasi, otomatis kita akan dipulihkan. Ketika tawaran perdamaian yang daripada Allah itu diberikan kepada kita, dalam hidup kita pun akan terasa ada damai gitu. Bayangin aja seperti ini ya, analogi sehari-harinya seperti ini. Ketika kita ribut sama bos kita, otoritas kita, kita habis disemprot karena kita melakukan kesalahan. Tapi si bos ini minta maafnya nggak langsung, memberikan perdamaian itu nggak langsung, tapi ibaratnya dia memberikan dengan traktir kita makan, dengan memberi kita fasilitas segala macam gitu. Tentu Allah Tuhan itu lebih dari bos yang manusiawi itu. Oke? Jadi walaupun kita layak dimurkai, layak dimarahin lah, sebenarnya lebih dari marah yang murka itu ya, kita layak binasa lah dengan kata lain. Tetapi di satu sisi yang lain, Allah itu menawarkan solusi pendamaian dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita. Nah, di sini akan terjadi apa? Kita akan mengalami pemulihan identitas. Tidak lagi disebut musuh Allah, tetapi menjadi anak Allah. Kita bukan lagi budak. Ketika kita menjadi musuh Allah, kita itu menjadi budaknya atau dibelenggu oleh setan, diperbudak oleh setan. Tetapi ketika kita sudah ditebus, kita itu sudah menjadi anak Allah yang boleh beroleh jaminan untuk hidup kekal bersama Allah
Bukan kita happy-happy di surga terbang-terbang gak jelas gitu, bukan. Tapi kita punya kebebasan berelasi dengan Allah. Kita kembali nyaman. Kayak contoh tadi, bapak sama anak kalau ribut, kalau nggak berdamai, pasti komunikasi bawahnya tegang kan. Nah di situ ya, mirip seperti itu kira-kira. Kita mendapatkan damai yang sejati, bukan yang palsu dari sebuah penyangkalan. Apa yang menjadi efek secara psikologisnya dalam rekonsiliasi ini? Ya, satu ya bisa muncul rasa aman eksistensial, ya, rasa aman eksistensial. Terus kedua, menurunnya kecemasan spiritual. Ketiga, tumbuhnya kepercayaan diri yang sehat di hadapan Allah dan sesama. Nah, apa yang menjadi pertanyaan adalah apa arti rekonsiliasi bagi kita hari ini? Apa makna rekonsiliasi bagi Anda dan saya juga harus merenungkan. Yang sudah Allah berikan itu apa tuh maknanya? Ya. Coba saudara-saudara, teman-teman pikirkan apa ya responnya juga terhadap rekonsiliasi ini. Nah, kita akan masuk dalam to-do-nya atau plan-nya apa ya, aplikasinya. Terimalah rekonsiliasi itu secara pribadi. Sadari, gak cukup di level tahu. Pendamaian yang Allah berikan itu jangan sampai, oh ya aku tahu Yesus mati di kayu salib. Tahu aja, tahu doang nih kata orang Jakarta. Itu gak membawa efek apa-apa. Tapi selami maknanya, hidupi, pahami. Sehingga kita bisa mengambil langkah iman dari pendamaian yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Apakah ketika kita sudah ditebus, lantas kita memilih hidup kita itu mau sesuka-suka kita? Apakah itu respon yang benar di hadapan Allah? Ya. Dan juga di hadapan manusia. Kenapa di hadapan manusia juga? Karena pertobatan kita yang kita akui, misalnya aku sudah bertobat gitu. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita tidak merasakannya, yang menjadi pertanyaan, kalau buahnya saja tidak dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, pertanyaan apakah pertobatan kita itu otentik? Apakah kita hanya sekedar mengatakan iman di mulut saja, atau iman yang dengan tindakan seperti di surat Yakobus? Ya. Berikutnya, jangan hidup seolah-olah Allah masih menghitung kesalahanmu. Seolah-olah itu Allah itu perhitungan, kayak orang pelit gitu, kayak bos pelit, perhitungan banget. Ya, untung ruginya. Enggak, Allah enggak seperti itu. Kalau Allah Bapa sudah menghapus dosa kita dengan darah yang mahal, darah putranya sendiri di kayu salib, jangan kita masih tertuduh di dalam pemikiran yang intimidatif, mengintimidasi kita. Dulu kan lu pendosa, kan lu kan dulu teroris, kan lu dulu bandit gitu, atau penzinah, atau mungkin bahasa kasar penjahat kelamin, apapun itulah namanya. Ya, jangan terjebak di sana. Keluar. Allah Bapa sudah mengampuni. Ketika Allah Bapa mengampuni, Dia tidak memperhitungkan lagi loh. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, satu tadi terima rekonsiliasi itu secara pribadi. Terus yang kedua, jangan hidup seolah Allah masih menghitung kesalahan kita. Ingat,
Allah Bapa sudah mengampuni. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Lepaskan diri dari rasa bersalah yang tidak perlu. Jika Allah sudah berdamai dengan kita, mengapa kita masih mau menghukum diri kita sendiri? Mengapa kita masih hidup di dalam mental terhukum atau self pity? Gua kenapa masih begini? Mengapa tidak ganti mindset dengan apa ya yang bisa saya lakukan dalam meresponi keselamatan? Entah itu melayani di gereja, melayani orang-orang di sekitarmu. Walaupun kita kemungkinan gak dapat jabatan kalau melayani di luar gereja, tapi kan Tuhan melihat apakah lebih penting pengakuan manusia daripada pengakuan Tuhan sendiri? Apakah kerinduan hati Tuhan bisa dijawab oleh gereja secara gedung ataupun institusi organisasi? Toh gereja gak nambahin duit kita, ya kan? Yang memberkati seluruhnya itu Allah Bapa. Jadi mengapa harus melayani itu terbatas di dalam tembok gereja? Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Kristus, bukan murid suatu gereja ataupun murid suatu hamba Tuhan. Ya, kita memang harus tertanam pada sebuah gereja. Tapi maksudnya tertanam dalam sebuah gereja adalah supaya pelayanan kita itu efektif, kita dipercaya lebih. Tetapi kalau panggilan Anda dan saya ternyata untuk orang-orang di luar tembok gereja, di mana ketemu orang-orang yang anti dengan gereja Tuhan, bukan berarti orang-orang tersebut pendosa besar dan musuh masyarakat. No. Buang jauh-jauh, itu kesesatan dalam berpikir, ya. Itu sebuah fallacy. Jadi bertobatlah jika konsep bahwa melayani itu harus di dalam tembok gereja. Ya, paling gampang begini, mudah sekali orang mencari muka pada pendeta, pada organisasi tertentu untuk mendapatkan pengakuan atau jabatan, sehingga kita menjabat dan dia dapat posisi. Nah, dia akan bisa mempengaruhi orang banyak. Kalau mempengaruhinya itu bertujuan membangun iman orang, nggak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk menjadi hakim dan juga eksekusi para eksekutor, ya, para pengeksekusi iman-iman orang, apa bedanya dengan orang Farisi yang Tuhan ngomong dalam perjanjian baru? Sesat engkau orang Farisi, orang mau bertobat lu halang-halangi. Ya, jangan kita menjadi orang yang menghalang-halangi orang lain bertobat. Oke? Kita harus mendukung visi kerajaan Allah, apapun itu caranya. Lalu yang berikutnya, jalankan selain pelayanan rekonsiliasi yang tadi, ya. Yang berikutnya adalah siapa di sekitar kita yang perlu mendengar bahwa Allah sudah menyediakan pendamaian. Ya. Siapa di sekitar kita yang perlu mendengar bahwa Allah sudah menyediakan pendamaian. Ya, ataupun Allah sudah berikan perdamaian itu kepada kita. Tapi siapa sih kira-kira yang orang-orang yang mungkin belum sadar, belum dengar? Kalau belum dengar ya mungkin belum sadar gitu ya. Atau mungkin ada kesadaran secara wahyu umum sehingga orang itu tahu bahwa berbuat jahat itu tidak boleh, tapi belum dengar keselamatan. Sehingga kitalah yang harus mampu menjelaskan keselamatan tersebut di bawah tuntunan Roh Kudus, di bawah hikmat yang daripada Roh Kudus. Coba bikin VIP list. Siapa-siapa aja teman kita yang kira-kira belum mengenal Kristus. Ya. Yang berikutnya, bawalah damai yang daripada Kristus yang sudah disediakan oleh Allah Bapa itu
ke dalam relasi pribadi kita, ke dalam orang-orang yang kita berteman dengan kasih ya, jangan dengan penghakiman. Kalau kamu tidak mengenal Kristus, neraka kamu. Stop. Tinggalkan penginjilan yang nakut-nakutin gitu, ya. Walaupun dulu saya juga pernah melakukan hal seperti itu karena tidak belajar sehingga nggak ngerti, ya. Tuhan tidak pernah ketemu Zakheus dengan, Zakheus, engkau ikut saya, kalau tidak mati masuk neraka. Gak seperti itu. Pelayanan Yesus tidak seperti itu kepada Zakheus, ya. Lain kalau pada orang Farisi, ya. Yesus keras. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang merasa sudah dapat kebenaran, tetapi sulit bertobat untuk tiap harinya. Bertobat untuk hal-hal kecil aja sulit. Orang Farisi kan lebih cari muka ya. Kalau nyumbang, kalau bisa taruh uang segerpok gitu, kelinting gitu loh, sekantong uang misalnya, satu kantong uang penuh dengan koin, dijatuhin bunyi kelinting, tandanya banyak gitu. Sama seperti kalau ada orang di gereja melakukan pelayanan untuk cari muka, persis seperti Farisi. Kalau ada, jangan kita menghakimi orang-orang di sekitar kita, tapi gunakan hal ini yang kita ketahui ini untuk koreksi kita pribadi. Oke. Cobalah kita bawa hal ini ya dengan lebih seksama. Kita coba praktekkan rekonsiliasi secara horizontal untuk memulihkan relasi yang retak. Either itu kita dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin juga kita membantu merekonsiliasi orang-orang di sekitar kita jika kita diminta, ya. Kita menawarkan, dan jika kita diminta. Yang tidak boleh dilakukan ketika kita memaksa masuk dalam hubungan yang saya harus jadi seorang rekonsiliator. Enggak seperti itu caranya. Kenapa? Itu bisa disebut melanggar boundaries, ya. Yang berikutnya, cobalah kita pikirkan sebuah refleksi singkat ini ya, dengan beberapa pertanyaan. 1. Apakah kita masih merasa seolah-olah Allah itu menolak kita karena masa lalu kita? Apakah kita masih merasa seolah-olah Allah menolak kita karena masa lalu kita, karena dosa masa lalu kita, karena perbuatan masa lalu kita, karena kebencian masa lalu kita, karena sakit hati masa lalu kita? Apakah kita berpikiran, wah Allah, aku gak layak deh dicintai, kayaknya aku gak layak deh ditebus? Coba pikir, apakah masih ada rasa-rasa yang seperti itu? Jika ada, coba bawa dalam doa, temuin teman-teman rohani yang sehat, coba bicarakan. Jangan temui orang-orang yang julid dan memperparah kondisi rohani kita dan emosional kita dan juga mental kita ya. Yang kedua, apakah kita sudah benar-benar menerima bahwa kita sudah diperdamaikan? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti makna salib? Yesus disalib itu apakah kita sungguh-sungguh mengerti? Ingat ya, Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menebus manusia dari dosa, kutuk hukum Taurat dan hukum maut itu. Ya, karena Yesus mati untuk dosa itu terlalu hina untuk ditebus. Yang berharga itu manusianya, sadari. Yang berharga itu Anda dan saya. Kita yang berharga, bukan dosa yang berharga. Sadari ini. Ya. Lalu yang ketiga, kepada siapa kita perlu menjadi pembawa damai minggu ini?
Kepada siapa kita perlu menjadi pembawa damai minggu ini? Berdamai itu bukan berarti tidak berani konfrontasi, karena konfrontasi sendiri itu masih dibagi dengan tiga hal konfrontasi. Konfrontasi fisik, it means jangan dong anak Tuhan pakai konfrontasi fisik dengan kekerasan, pukul-pukulan. Ada konfrontasi verbal dan ada konfrontasi emosional. Nah, memang kita sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia tidak familiar dengan yang namanya konfrontasi. Kalau kita takut konfrontasi, ya, untuk berani negur sesuatu yang salah dan benar, kita memang harus lihat kedekatan emosionalnya juga. Karena kita punya rule ya, kalau mau menegur orang, pastikan lu orang itu mau ditegur dan kita juga mau ditegur balik. Itu konsep teguran. Jadi nggak mungkin teguran itu efektif tanpa sebuah bonding emotion, ya. Tanpa ada bonding emotion itu tidak mungkin teguran itu efektif. Kayak contoh, anak sama orang tua aja kalau tidak punya bonding emotion, negur sembarangan yang ada hanya menimbulkan sakit hati anak, atau bahkan anak yang negur orang tua dengan kurang ajar, ya tanpa sadar bonding emotion, si bapak mungkin akan merasa apaan ya anak gua kok kurang ajar gitu. Tapi kalau bapaknya atau orang tuanya itu punya pikiran yang open minded, ya, tidak terjebak pada fixed mindset, ya, open minded dan benar-benar mau terbuka, ya, itu akan menjadi relasi yang indah sebenarnya, ya. Kalau dilihat seperti waktu Yesus ngomong sama orang tuanya, mau apa? Waktu Yesus kehilangan kan, mau apa ke orang tuanya? Waktu Yesus kasusnya tertinggal itu. Nah, itu kan kalau nggak punya emotion bonding bisa salah paham dengan tindakan Yesus. Kemungkinan ya kalau dibahasakan dengan modern, ya bisa aja Bunda Maria baper gitu loh dengan perkataan Yesus, tapi tidak. Cuman disimpan dalam hati dan tidak dikatakan di situ ada kepahitan atau kebencian. Tapi disimpan dalam hati dalam konteks, kalau saya baca sesuai konteks Alkitabnya, bisa saya interpretasikan, menurut saya ya opini, bisa diinterpretasikan sebagai oh ya udah nih perkataan anak gitu. Jadi nggak diambil hati untuk benci gitu, enggak, ya. Jadi kepada siapa kita perlu menjadi pembawa damai minggu ini? Mungkin ada teman kita yang konseling, orang tua kok hubungan dia dengan anak itu nggak sehat gitu. Nah, itu perlu dipikirkan, ya. Nah, today confessionnya hari ini adalah kita lakukan faith statement, ya. Katakan seperti ini: aku telah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus. Aku bukan lagi musuh Allah, tetapi sahabatnya. Aku hidup dalam kasih, bukan ketakutan. Aku dipanggil untuk memberitakan kabar pendamaian ini kepada dunia, kepada orang-orang di sekitarku. Aku tidak hidup dalam kutukan, tapi dalam kasih karunia, dalam anugerah yang daripada Allah Bapa. Ya, coba lakukan faith statement ini. Untuk doa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena melalui salib-Mu, Engkau telah mendamaikanku dengan Bapa. Engkau tidak lagi menghitung pelanggaranku. Ampuni aku jika aku masih hidup dalam rasa bersalah dan tidak layak. Hari ini aku menerima kasih dan damai-Mu, dan aku berkomitmen menjadi pembawa pendamaian dalam dunia yang rusak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi bersama Kak Noven. Bye-bye.